Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku, anak-anak solihah? Masih semangat belajarnya ya? Masya Allah, barakallahu fikum. Anak-anak solihah, ya, pelajaran akidah yang pertama ini ya, kita akan belajar tentang iman kepada kodok dan kodar Allah. Masya Allah, kalian pasti pernah mendengar ya, kodok dan kodar, sering mendengar. Apa itu kodok dan kodar? Kalian pasti mengetahui bahwa ini adalah bagian dari rukun iman ya. Adalah rukun iman yang ke-6, mempercayai atau beriman akan adanya hari baik dan buruk, kodok dan kodarnya Allah. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa pengertian kodok dan kodar? Kodok ya, yang pertama kodok itu adalah keputusan yang telah ditetapkan Allah pada zaman ajali. Jadi apa yang akan terjadi, kamu nanti misalnya akan lahir kapan ya, nanti kamu misalnya akan punya pertama tumbuh giginya kapan, kamu bisa berjalan kapan ya, kemudian kamu akan mulai sekolah kapan, kemudian kalian akan menikah kapan, kemudian pokoknya apa yang akan terjadi itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, pada sebelum adanya penciptaan manusia ya. Itu namanya kodok. Kemudian kalau kodar itu terjadinya sesuatu sesuai dengan keputusan atau kodok Allah. Jadi kodar itu yang terjadi, yang sudah terjadi ini semuanya adalah atas kehendak Allah, atas keputusan Allah ya. Kalau Allah nggak berkehendak, tidak akan terjadi sekarang. Contohnya adalah sekarang ada pandemi COVID-19. Jadi COVID-19 itu yang sudah lama sampai setahun lebih, sehingga kalian tidak bisa belajar di sekolah. Ini sudah merupakan qadarnya Allah. Jadi Allah menetapkan ini harus terjadi, dan terjadinya lama ya. Karena Allah sudah menetapkan ya, udah menjadi qadarnya Allah, maka kita harus menerima, dan ini ya merupakan ujian bagi kita agar kita senantiasa bersabar, untuk selalu tawakal, berikhtiar ya, dan kita selalu berdoa, selalu meminta, dan kita mengakui bahwa tidak ada apa-apanya kita manusia tanpa pertolongan Allah. Banyak manusia yang kekar itu terkena COVID-19, ada juga yang muda, yang tua, semuanya bisa. Itu semuanya atas ketetapan Allah. Jadi kalau misalnya sudah terjadi ya, maka kita menerima ikhlas, dan kemudian berdoa, ikhtiar, dan tawakal ya. Jadi semua yang terjadi sini, ada bencana longsor, ada bencana banjir, gempa, semuanya ya sudah merupakan kehendak Allah, dan Allah punya tujuan di balik itu, untuk memberikan pelajaran yang berharga untuk manusia. Oke, berikutnya pengertian iman kepada kodok dan kodar. Kalau yang tadi kodok pengertiannya apa, kodar pengertiannya apa, ini disambung ya jadi satu. Apa itu pengertiannya? Itu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah. Ya, kita meyakini bahwa Allah itu udah nulis di sana, kemudian Allah menetapkan terjadi sekarang. Kita yakini semua itu, baik yang itu kejadian yang kita senang atau yang kita nggak suka ya, itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Kita harus yakin itu. Jadi kalau misalnya kita kenapa ini bisa terjadi, kenapa enggak yang itu aja, kenapa enggak kayak gitu, itu kita enggak boleh ya. Karena kita kalau sebagai seorang yang beriman, yakin akan adanya qada dan qadar Allah, maka kita harus menjadi seorang yang artinya yakin benar-benar Allah itu berkehendak, Allah itu maha kuasa, maha besar, dan kita hanya hamba, kita hanya meminta, berdoa, bergantung sama Allah ya. Oke, kemudian tadi kita sudah mengetahui ya bahwa iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman. Rukun iman yang keberapakah ini? Ya, ini merupakan rukun iman yang ke-6 ya. Rukun iman itu ada 6, dan ini iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang terakhir, yang ke-6 ya. Dalilnya ada di sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya malaikat Jibril alaihi wasallam tentang dasar ajaran Islam.
Iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, seluruh kitabnya, para rasulnya, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk nih. Beriman kepada takdir artinya beriman kepada qada dan qadarnya Allah, baik yang buruk ataupun yang bagus ya, itu semuanya udah kehendak Allah ya. Jadi ini merupakan dalil tentang rukun iman. Semuanya ada 6. Pertama tuh rukun imannya yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada para malaikat, kemudian yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam adalah apa yang kita pelajari hari ini, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah atau beriman kepada takdir Allah. Kemudian ada dalil lain tentang qada dan qadar, yaitu ada Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalian semua tanpa terkecuali sudah ditetapkan tempatnya nanti di surga atau di neraka. Lantas salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, jika demikian bolehkah kami bertawakal saja? Beliau menjawab, tidak, kalian harus beramal, karena setiap orang dimudahkan dalam beramal. Insyaallah. Kemudian beliau membaca ayat ini, surat ke-92, yaitu surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10, yang artinya adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil, merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Masya Allah ya, ini ada ibro di balik kita mempelajari tentang iman dan kepada qada dan qadar Allah ya. Apa yang terjadi sekarang ini merupakan bagian dari iman dan kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada takdir Allah yang terjadi itu sudah merupakan ketetapan Allah, sudah merupakan mutlak keputusan Allah ya. Kalau misalnya pandemi ini lama ya, dan kita ya Allah, kita padahal kemarin sudah offline mau sekolah, di sekolah kok kemudian nggak jadi, udah qadarullah bilang aja, qadarullah, takdir Allah. Kemudian kemarin turun, tiba-tiba sudah saatnya di bulan-bulan ini kita mau masuk sekolah offline, malah kasus COVID-19-nya naik. Itu sudah qadar Allah, nah, sudah ketetapan Allah, itu udah keputusan Allah terjadi. Dan akhirnya kalian kembali belajar online, ini merupakan qadar Allah ya. Sebagai muslimah yang beriman ya, kita mengimani ya, ini sudah menjadi qadar Allah, kita terima ya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal, tetap berdoa, mudah-mudahan Allah akhirkan pandemi ini sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah, bertemu dengan guru tercinta, bertemu kembali dengan teman-teman tersayang. Masya Allah ya, kalian akan kangen dengan masa-masa belajar di kelas, bermain dengan teman ya, kemudian banyak kegiatan lain di sekolah ya. Tapi kemudian Allah menetapkan belum bisa terjadi sekarang, itu adalah ketetapan atau qadar dari Allah ya. Maka kita harus mengimani ya, sabar dan tawakal. Itu ya nak ya. Sekian dari Ustazah ya. Ustazah Afan hanya bisa memberikan materi singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya, untuk selalu beriman kepada Allah dalam keadaan baik dan buruk, karena semuanya itu pasti ada ibro, ada pelajaran berharga yang Allah berikan. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya ya. Kita insya Allah ketemu lagi, dan ya setelah ini kalian kerjakan soal di buku paket ya nak ya, halaman 3 dan 4 ya, bagian yang 1, 2, dan 3. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.